Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Alessandra dengan NIM P3S1250034. Saya merupakan mahasiswa program studi D3 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang website. Ini sebagai hasil ujian akhir di mata kuliah perancangan web dan security komputer. Di sini disuruh untuk membuat website, dan website yang saya buat yaitu sebuah website portofolio pribadi yang saya buat menggunakan HTML, CSS, PHP, dan database MySQL. Untuk tujuan dan gambaran proyeknya itu, tujuan saya membuat website ini adalah sebagai media untuk memperkenalkan diri saya secara profesional melalui sebuah website. Terus website ini juga berfungsi mengenai biodata, pendidikan, kemampuan atau skill, portofolio hasil pekerjaan, galeri, kegiatan, serta halaman kontak yang dapat digunakan pengunjung untuk mengirimkan pesan kepada saya seperti kritik, saran, dan lain-lainnya itu bisa dikirimkan di kontak yang saya sertakan di portofolio saya. Terus dalam proses pembuatannya saya juga menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama itu saya menggunakan HTML untuk membuat struktur halaman web. Yang kedua saya menggunakan CSS untuk memperindah tampilan website. Seperti yang ada pada gambaran saya itu, saya gunakan CSS itu warnanya warna biru. Jadi nanti itu akan kelihatan di latar biru, dan gradasi-gradasi lainnya itu saya gunakan warna biru. Lanjut, saya menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman yang menghubungkan website dengan database. Kemudian saya menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data, dan yang terakhir saya menggunakan SAM sebagai server lokal. Terus saya juga gunakan Notepad. Notepad sendiri saya gunakan sebagai editor kode program. Lanjut, yang terakhir itu rencana struktur website. Rencananya sebelum mulai melakukan proses coding, saya terlebih dahulu membuat perancangan atau struktur website yang akan saya bangun. Website ini terdiri dari beberapa halaman. Yang saya rencanakan yaitu halaman home sebagai halaman utama, halaman tentang saya yang berisi biodata lengkap, halaman portofolio yang menampilkan hasil proyek atau tugas yang pernah saya kerjakan, halaman kontak yang menyediakan formulir bagi pengunjung untuk menghubungi saya. Dan selain itu, website ini juga terhubung dengan database MySQL sehingga data yang dikirim melalui formulir kontak dapat disimpan ke dalam database dan ditampilkan kembali menggunakan PHP. Setelah menjelaskan struktur website tersebut, saya akan mulai menjelaskan proses pembuatan website dari tahap HTML, lalu dilanjutkan ke CSS, PHP, hingga database-nya. Pertama itu kita buka Notepad. Ini berhubung tadi saya sudah buat, dan itu jangan lupa kalian aktifkan yang di SAM-nya kalian aktifkan yang Apache ini dan MySQL. Nah, saya itu sudah buat indeks HTML-nya. Jadi mungkin akan langsung saya jelaskan saja biar saya tidak usah membuat ulang, karena ini lumayan panjang. Ini sampai 222 baris. Dan ini sudah terlanjur saya buat tadi untuk belajar-belajar juga, dan ternyata berhasil. Jadi langsung saja saya jelaskan di tiap-tiap tag-nya. Tag-tag yang saya gunakan yaitu yang pertama ini tag HTML, Dodge type HTML. Dodge type HTML ini saya gunakan fungsinya untuk mengetahui bahwa saya itu menggunakan HTML 5. Lanjut bagian HTML lang ID ini, saya menggunakan tag HTML ini fungsinya adalah untuk membungkus dari seluruh isi website. Kemudian saya juga menambahkan lang ID supaya browser mengetahui bahwa website ini menggunakan bahasa Indonesia. Masuk ke bagian head. Bagian ini berisi pengaturan website walaupun tidak tampil di halaman website.
Bagian ini sangat penting karena mengatur bagaimana website akan dijalankan nantinya. Baris ini berfungsi supaya semua huruf dan simbol bisa tampil dengan benar. Misalnya huruf huruf beraksen atau simbol copyright. Itu ada kayaknya di bawah itu copyright. Nih, copyright. Nah, terus meta name. Tag ini saya gunakan agar website bisa menyesuaikan ukuran layar. Jadi ketika dibuka di laptop ataupun di HP, tampilannya tetap rapi. Kemudian saya gunakan title. Title sendiri digunakan untuk memberikan nama website yang nanti muncul di tab browser. Contohnya nama website saya itu website portofolio Nadine Alessandra. Tuh. Lanjut, mana nih? Link, rel, style. Ini ada di sini, style CSS. Jadi semua warna, ukuran, tulisan, dan tata letak website berasal dari file CSS. Ini yang menghubungkan ke file CSS. Oke, lanjutnya body. Body ini berfungsi yang nantinya tampil di halaman website berada di dalam body. Kemudian header. Nah, header adalah bagian paling atas website. Di bagian ini terdapat logo dan menu navigasi. Div ini saya gunakan sebagai tempat untuk menyimpan logo website. Tag H2 saya gunakan untuk menampilkan tulisan portofolio sebagai identitas. Jadi H2 itu saya gunakan sebagai identitas website saya. Bahwa saya itu membuat portofolio. Lanjut, nav. Ini. Tag nav ini saya gunakan untuk membuat menu navigasi agar pengguna bisa berpindah ke setiap bagian website. Tag ul ini saya gunakan untuk membuat daftar menu. Lanjut, ada di sini link. Saya gunakan daftar link. Setiap link merupakan satu menu, misalnya home, tentang keahlian, pendidikan, tools, dan kontak. Lanjut, saya menggunakan section. Nah, tag ini adalah halaman pertama yang dilihat oleh pengunjung ketika membuka website. Jadi tag A itu saya gunakan sebagai link. Itu hampir mirip dengan menu apa ya? Navigasi ya. Tapi ini dia kalau A itu mengarah ke link. Terus saat menu diklik nanti itu halaman akan langsung menuju ke bagian yang dipilih atau yang diklik nantinya itu. Lanjut div. Bagian div ini berisi judul utama dan penjelasan singkat mengenai website. Ini penjelasan semuanya ya. Terus H4 ini, tag H4 saya gunakan untuk menampilkan tulisan Welcome to my. Nah, H1-nya itu portofolio. Jadi ini nanti kayak ini di atasnya Welcome to my, portofolionya itu di bawahnya. Beda kalau kita pakai tag P ini. Nah, langsung saya jelaskan tag P ini paragraf. Jadi yang ini karena dikasih jadi paragraf, otomatis ini akan bersambung seperti paragraf. Tidak seperti ini. Jadi ini akan terpisah baris pertama, baris kedua. Ini H1, H2, highlight, highlight, highlight 1, highlight 2. Highlight 4 maksudku. Nah, tag IMG ini saya gunakan untuk menampilkan gambar foto profil saya nantinya. Dan ini saya gunakan tag strong ini agar tulisan seperti nama, NIM, dan program studi menjadi lebih tebal, sehingga lebih mudah dibaca. Site sendiri, fungsinya itu bagian ini berisi daftar kemampuan yang saya miliki. Lanjut tag artikel. Itu saya gunakan untuk membuat satu artikel atau satu konten yang berdiri sendiri. Bagian terakhir ini adalah footer, biasanya digunakan untuk menampilkan identitas pembuat website. Contohnya ini, copyright-nya. Lanjut, ini style CSS-nya sudah saya buat juga, style CSS-nya. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa langsung ke sini. Terus di PC. Oh iya, tadi juga saya sempat buat folder untuk itu. Jadi di sini di SAM. Karena saya pakai SAM, jadi htdocs. Terus namanya itu portofolio. Nih. Di dalam portofolio ini adanya image juga. Image ini sebagai gambar foto profil. Ini profil JPG. Terus ini untuk membuka filenya. Kita tekan 2 kali, terus akan langsung muncul. Ini kalau kita klik, itu menggunakan tag A tadi, langsung berpindah. Contohnya juga tools, langsung berpindah. Kontak, itu otomatis berpindah. Ini kalau diklik juga langsung mengarah ke Instagram. Terus lanjut bagian PHP-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian indeks PHP-nya. Ini kodenya. Ini kode yang tadi ada sebagian yang saya sudah tambahkan agar menjadi indeks PHP. Bukan lagi menjadi HTML, tapi sudah jadi PHP. Pertama itu tadi kita ganti rename menjadi indeks PHP. Kemudian lanjut bagian pertamanya itu saya tambahkan PHP session start.
Ini 2 baris pertama. Baris ini digunakan untuk memulai session. Session berfungsi untuk menyimpan data sementara selama website masih dibuka. Gunanya terus, saya juga sempat menambahkan ini untuk universitas ini. Universitas. Di sini saya membuat beberapa variabel untuk menyimpan data seperti nama, NIM, dan program studi. Dengan menggunakan variabel dan data lebih mudah diubah tanpa harus mencari di seluruh halaman HTML. Nggak perlu kita cari ke sini. Itu sudah langsung ada di sini. Kemudian saya menambahkan percabangan if else dari jam sampai di sini. Di ucapan selamat malam. Ini pakai jam. Kalau 18 ini otomatis di jam selamat siang. Kalau di jam 12 itu selamat pagi. Kurang dari 12 jam itu selamat pagi, kurang dari 18 jam itu selamat siang. Dan selebihnya itu diucapkan jadi selamat malam. Bagian ini menggunakan percabangan if else dan if save, else if, ini else if gitu. Terus bagian session yang ini saya juga menambahkan percabangan yang ini untuk nanti bisa memasukkan nama, email, dan pesan. Ini ada langsung bisa masukkan di dalam webnya langsung. Dan kemudian nanti sini bisa kalian masukin nama pengirim, emailnya, dan pesannya. Pesan yang kalian berikan kepada saya. Terus sama saja. Perintah echo digunakan untuk menampilkan isi variabel ke halaman website. Terus ada juga. Nah ini nama nih untuk menampilkan nama nih, prodi, universitas. Itu perintahnya. Nah kalau yang ini perintah PHP echo date itu saya gunakan untuk menampilkan tanggal atau date. From method post. Ini juga saya ganti. From ini menggunakan metode post, yaitu metode untuk mengirim data dari pengguna server dan lebih aman dibanding get. Post itu lebih kayak menjaga privasi. Hasil PHP-nya setelah saya ganti itu seperti localhost. Dan tampilannya seperti ini. Itu langsung otomatis ada tanggalnya muncul. Selamat pagi. Ini kan masih jam pagi, yaitu masih kurang dari jam 12. Nah, itu jadi masih otomatis selamat pagi dengan tanggal hari ini. Terus langsung di bagian kontak itu ada perubahan juga. Nah, di sini sudah ada menunya, nama kirim pesan. Kalian bisa kasih nama. Contoh begini Nadine. Terus email, bisa kasih masuk email dan juga pesan. Terus kalian bisa langsung kirim pesan. Karena tadi kita sudah membuat koneksi PHP ini, lanjut kita sambungkan dengan indeks PHP. Kemudian lanjut untuk menghubungkannya. Yang bagian atasnya itu yang di atas mulai dari search type HTML ini saya ubah jadi ini biar kemudian yang bagian kontak juga saya ubah dengan ini saya pakai for metode post. Metode post itu agar yang lebih aman dibandingkan get. Dia tuh lebih amannya karena dia tuh hasilnya tuh tidak terlihat di URL, beda dengan metode get. Jadi karena ini menggunakan email apalagi nama, banyak sini yang bersifat privasi, jadi saya menggunakan metode post. Kemudian saya membuat file baru di sini baru. Ini filenya isinya seperti ini. Ini agar bisa menampilkan tabelnya. Langsung di save saja. Ini berkas, simpan sebagai. Terus pastikan ini di web yang kalian, folder yang kalian bikin. Nama foldernya itu database pesan PHP. Terus langsung enter. Ini sudah tersimpan. Lanjut, terus di sini cari. Nah, ini karena hasilnya muncul, data pesan pengunjung. Ini tabelnya muncul. Oke, berarti ini berhasil. Lanjut kita ke kemudian pada bagian tanggal. Yang ini. Kontrol saya ubah seperti ini tanggal dan aksi. Nah, sudah. Lanjut bagian tanggal yang ini. Ini saya ubah jadi apa? Kemudian pada bagian tanggal ini saya ubah jadi seperti ini. Tambahkan ini. Ctrl S.
tambah file baru. File baru saya isi dengan file barunya isinya seperti ini. Saya simpan sebagai ini hapus titik php. Bentar. Ini sudah tersave. Saya cek ulang. Nah, itu akan ada aksi di nama, email, pesan. Ini berarti berhasil. Kemudian lanjut pada bagian data pesan. Dan ini kita ganti nanti seperti ini. Lanjut Ctrl S, terus buat file baru. Kemudian buat file baru itu isinya seperti ini. Kemudian pada bagian file barunya saya sudah ini. Lanjut kita simpan sebagai, itu masih di folder yang tadi, yaitu php. Enter. Nah, ini sudah selesai. Jadi kenapa saya menggunakan ini dan ini? Ini untuk menampilkan datanya di MySQL yang nantinya saya akan hubungkan di MySQL. Makanya saya membuat juga tabelnya. Kemudian ini hapus. Ini untuk metode biar bisa hapus datanya. Sama dengan yang ini tuh hampir mirip. Sedangkan yang ini itu untuk exit. Sedangkan yang ini itu untuk mengedit datanya nanti di from MySQL yang nantinya akan kita hubungkan itu. Makanya saya menggunakan edit, hapus, dan data pesan untuk menampilkan datanya. Kemudian di bagian sini tadi saya ketik dulu itu untuk mencarinya. Saya ketik localhost-nya. Nah, itu localhost portfolio akan muncul seperti ini. Nah, langsung saja di bagian kontak bagian bawah kita isi untuk kirim pesannya. Saya itu tulis nama dan lain-lainnya. Saya tulis, langsung dikirim saja nantinya. Tapi ini langsung muncul di sini karena tadi agak error, jadi langsung muncul sini. Tapi pertama itu memang harus dicari dulu localhost-nya, oke? Kemudian pada selanjutnya di sini saya sudah selesai menulisnya. Ini memang agak error laptop saya. Lanjut itu jadi di sini itu setelah saya menuliskannya langsung saya kirim. Itu pesannya langsung otomatis muncul di bagian bawahnya itu di bagian kirim pesan itu pesan berhasil dikirim. Itu warna hijau tulisannya. Nah, kemudian lanjut lagi saya membuka file itu localhost data saya membuka file localhost data apa tadi itu ya. Intinya data tabel tadi itu saya buka, saya lupa saya save apa. Nah, setelah saya buka ini yang akan muncul edit data pesan. Itu ada menu edit dan juga ada menu untuk hapus. Saya di sini memperagakan yaitu edit. Di sini langsung muncul edit padahal di sini saya mencari dulu yaitu saya cari edit apa ya tadi itu saya cari itu datanya, terus ada menu edit. Ini akan diarahkan langsung untuk mengedit gitu. Jadi setelah kita edit itu akan otomatis langsung berubah hasilnya. Hasil yang ditampilkan itu berubah seperti yang kita edit. Mulai dari tadi kan namanya saya simpan tuh cuma Nadine. Nah, di sini saya editnya itu namanya kasih lengkap. Jadi Nadine Alessandra. Itu gunanya dari menu editnya. Sedangkan kalau menu hapus itu langsung bisa kita hapus datanya. Langsung terhapus dari data yang kita ambil itu, dari data yang dikirim orang itu. Nah, ini hasilnya setelah diedit. Namanya itu langsung berubah jadi Nadine Alessandra. Yang tadinya itu cuma Nadine. Nah, itu di sampingnya kan ada menu hapus. Nah, kalau dihapus itu otomatis terhapus filenya. Bisa kita coba saja langsung. Nanti saya coba. Jadi itu seperti ini, itu muncul notifikasinya di atas. Itu langsung kalian tekan aja oke. Terus terhapus langsung datanya. Jadi mungkin itu biasa data-data yang tidak valid. Nah, bisa kita gunakan menu hapus. Sedangkan data yang valid tapi kayak meragukan begitu, bisa kalian pakai menu edit yang tadi yang seperti yang saya contohkan pertamanya. Seperti itu. Lanjut, kita sudah seperti ini, kita tinggal menghubungkan antara indeks PHP-nya ke ke ininya SQL-nya biar datanya tuh langsung masuk. Ini tadi biar pesan bisa berhasil dikirim ya. Itu tadi kan ada error. Nah, di sini langsung muncul pesan berhasil dikirim gitu. Oke. Lanjut ke menu SQL-nya lagi, kita sambungkan biar datanya tuh tersimpan di SQL PHP MyAdmin gitu. Tuh datanya langsung tersimpan situ. Jadi langsung saja kita lanjut untuk menghubungkan biar ini bagian terakhir, bagian paling pentingnya. Oke, lanjut. Nah, lanjutannya itu saya langsung buka di sini di webnya yaitu localhost PHP MyAdmin. Nah, tampilannya itu bakal langsung PHP MyAdmin seperti ini. Nah, pertama itu saya dulu tadi itu bikin new yang sana itu yang di samping kiri. Nah, terus saya bikin namanya itu DB Portfolio seperti yang kalian lihat sendiri. Nah, langsung itu. Nah, lanjut ini yang paling bawah ini ada tabel name. Saya bikin tabelnya tadi namanya itu kontak. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, create-nya itu kurang lebih tadi jumlah tabelnya itu kolomnya saya isi 5 ya. Nah, terus setelah saya isi 5 itu isinya ID, nama, email, pesan, dan tanggalnya. Bar chart.
Yang ini tipe teks, dan yang ini kita pakai timestamp 11 gambar isi ya. Terus kemudian pada bagian ini, yang bagian ID-nya itu saya isi primary, yang bagian apa ini indeksnya, terus yang bagian nantinya garis mendatar ini saya checklist. Nah sini primary, saya langsung oke aja. Nantinya tuh setelah di oke kan itu akan loading lama lumayan, karena apa namanya, jaringan saya juga lumayan jelek tadi. Nah ini setelah saya sudah checklist, maaf ini agak loading jujur soalnya jaringan juga agak jelek. Lanjut bagian default, untuk tanggalnya saya kasih seperti ini, timestamp ini biar tanggalnya tuh kelihatan, tanggal kapan, jamnya pokoknya langsung tertera. Oke lanjut, ini loading, langsung saya save, dan ini masih loading. Nah setelah loading lama sekali, akhirnya selesai. Kemudian habis di save, nah akan seperti ini muncul. Kemudian setelah sudah muncul seperti ini, kalian langsung aja ke browser. Ini karena error jadi tidak muncul browsernya, tapi harusnya kita ke browser itu yang menu di atas, yang di sampingnya struktur. Oke, untuk melihat hasilnya, bentuk tabelnya gitu, apakah berhasil atau tidak. Tapi ini sudah berhasil, cuman tidak muncul untuk di sini karena laptop saya lumayan error. Jadi lanjut, ini kita buka kembali notepadnya itu karena kita mau hubungkan antara indeks PHP yang di sini itu portofolionya nanti langsung terhubung datanya di SQL yang kita buat tadi tabelnya. Nah pertama itu kita di sini ini kita cari dulu koneksi PHP-nya yang kita sudah buat. Nah ini koneksi PHP-nya sudah benar, langsung kita save saja. BTW di sini kenapa saya ubah pakai kon? Itu kayak kan bisa koneksi. Tapi ternyata di sini sayanya bingung. Jadi mungkin agak ada kekeliruan sebentar yang akan menyulitkan. Nah, di situ itu saya agak lumayan kebingungan, ternyata harus mengubah semuanya dengan indeks HTML-nya. Jadi, karena harus mengubah semuanya, saya itu lebih memilih untuk kembali mengubah yang di sini menjadi koneksi, tidak pakai CONN karena itu lumayan ribet. Kita harus mengubah di tempat indeks PHP-nya dan juga di koneksinya beserta data-data yang lainnya seperti di edit PHP, hapus PHP, dan data pesan PHP itu lumayan ribet. Jujur tadi saya kesalahan besar di situ karena di situ bikin fatal banget, waktu juga termakan. Oke, jadi saran saya di situ tadi tidak usah diubah, tapi tetapkan sebagai koneksi PHP gitu. Kita pakainya tetap koneksi biar kita tidak perlu ubah-ubah yang lainnya. Oke. Jadi lanjut saja, saya lanjut tanpa penjelasan karena di sini saya sudah jelaskan. Dari sini memang agak kekeliruan. Jadi langsung saja ditonton. Lanjut, di sini saya sudah agak mengerti. Ternyata kesalahan saya itu di koneksi yang ini. Nah, di sini sudah saya ubah semua dari yang CONN sudah saya jadikan koneksi. Nah, mulai dari sini koneksi, pokoknya semua sudah saya ubah. Saya ubah itu dari CONN yang tadi beberapa, soalnya error jadi kayak tidak kompak begitu, pakainya satu, tidak monoton pakai yang satu saja. Saya itu yang bikin error tadi. Nah, sudah saya ubah, termasuk di sini juga saya ubah itu jadi koneksi PHP, pokoknya semua saya ubah. Ada juga tadi bagian sini itu saya ubah semua biar tidak error lagi. Nah, terus setelah saya ubah itu, saya langsung mengaksesnya ulang, cek apakah sudah bisa atau belum. Nah, sini saya buka Chrome untuk mengeceknya. Kemudian setelah saya cek, itu saya cari di sini localhost yang punya saya tadi, dan langsung terbuka. Betul saja itu tidak error, koneksinya tidak error. Lanjut, pas saya buka hasilnya cocok, pas seperti ini. Nah, di situ saya lanjut untuk mengisi saja bagian pesannya itu, karena tadi saya juga sekalian mau coba saya mau coba SQL-nya apakah sudah berhasil atau belum. Untuk keberhasilannya kita coba dulu. Di sini sudah saya isi namanya dan emailnya, namanya Nadine. Ini saya isi juga pesannya itu hanyalah percobaan. Terus setelah sudah kita kirim itu akan muncul di atas seperti ini. Kita langsung klik OK aja. OK itu setelah diklik OK itu sudah menandakan bahwa itu sudah berhasil, sudah dikirim. Kemudian saya mengakses lagi localhost PHP myadmin untuk cek apakah sudah berhasil atau belum. Saya klik kontak di pojok kiri, itu kontaknya, terus saya langsung buka browser.
Nah, browser dan muncul hasilnya. Alhamdulillah ini berhasil. Dan hasilnya di sini yang baru saya kirim tadi. Untuk percobaan, hasilnya ini. Hanyalah percobaan, pesannya hanyalah percobaan. Tandanya seperti ini, itu berarti sudah berhasil dihubungkan antara indeks PHP dan juga SQL-nya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya selaku yang menjelaskan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.